Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Muluk di channel Muluk Farm. Ya, senang rasanya bisa menyapa teman-teman dimanapun berada. Bagi yang penghobi anggur, ya bagi para suhu dan master anggur yang ada di Indonesia, salam hormat saya. Dan bagi para pemula yang masih mau menanam anggur, ya salam hangat dari Muluk Farm. Nah, kali ini saya akan sedikit mengajak teman-teman mengikuti kegiatan saya hari ini ya. Insya Allah saya akan melakukan pangkas pembuahan ya untuk ada dua jenis yang mau saya pangkas pembuahan. Nah, di belakang saya ini ada jenis Ninel ya. Ini nanti Ninel dan Baikonur New yang akan kita lakukan pemangkasan. Nah, perlu diketahui bagi para pemula ya, untuk menanam anggur ini, hal yang memang kita nantikan adalah kapan di saat anggur itu mengeluarkan bunga tentunya. Cuman perlu diketahui juga bahwa tanaman anggur ini dia tidak bisa berbuah dengan sendirinya. Ya, apalagi di Indonesia ya. Bisa gitu kan, tapi dari segi kualitas dan kuantitas itu sangat berbeda dengan yang diprogram pembuahannya. Nah, tanaman anggur dia bisa berbuah. Yang pertama, kebutuhan nutrisinya dia harus tercukupi, teman-teman. Ya, unsur nitrogen, fosfat, dan kalium serta unsur hara mikro lainnya itu harus terpenuhi. Nah, jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, tanaman anggur bisa dibuahkan. Tentunya dengan apa? Dengan cara pemangkasan, teman-teman. Nah, teman-teman, pemangkasan ini sangat penting ya. Dan harus kita memang sedikit belajar lah bagaimana cara pemangkasan anggur yang benar supaya bisa mengeluarkan bunga, teman-teman. Nah, ada indikator-indikator tertentu supaya pemangkasan yang kita lakukan itu berhasil. Nah, yang pertama, pohon itu sudah siap. Nah, pohon itu sudah siap. Kita lihat dari batang-batangnya itu udah sebesar pensil, teman-teman. Nah, sebesar pensil. Ini ditanam dalam pot ya. Tanam dalam pot, ukuran pot 75 liter. Ada beberapa tersier ini, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersier ya. Nah, tersiernya sudah sebesar pensil ya rata-rata. Nah, itu adalah ciri yang pertama untuk bisa kita melakukan pembuahan. Dan sebelum kita melakukan pembuahan atau pangkas pembuahan, kita harus memasukkan juga nutrisi pembuahan, ya, pupuk pembuahan. Kalau untuk jenis-jenis yang genjah, kita nggak usahlah ribet pakai pupuk MKP, KNU3, boron, segala macam. Kalau untuk pemula ya, kalau udah untuk skala kebun itu udah beda lagi ceritanya. Kalau untuk pemula, untuk sekedar hobi, cukup menggunakan pupuk NPK 16-16-16 selama 3 bulan atau 4 bulan pertama. Selanjutnya di bulan kelima, ya kan? Selanjutnya di bulan kelima itu kita melakukan pemupukan dengan NPK Grower, teman-teman. Jadi 1 sendok per minggu kita cairkan dengan air 5 liter dan kita siramkan di di planter bag ini ya. Nah, planter bag 75 liter. Selama 1 minggu sekali. Biasanya biar lebih memudahkan mengingat, kita pemupukannya itu kita lakukan di hari Minggu ya. Jadi bisa lebih terjadwal gitu. Sambil kita melakukan pemupukan tadi gitu kan, selama 1 bulan kita melakukan yang namanya penghentian pucuk ya. Penghentian pucuk itu apa nih? Ini pucuk-pucuk yang seperti ini kita batasi pertumbuhannya. Nah, tujuannya apa gitu kan, kita batasi. Tujuannya supaya nutrisinya bisa terkumpul seluruhnya di batang. Nah, nutrisi pembuahannya itu bisa terkumpul di batang, tidak diteruskan menjadi daun gitu kan. Jadi kalau seandainya nggak kita batasi seperti ini, itu nutrisi yang kita berikan itu sia-sia, teman-teman. Cuman jadi daun terus. Nah, nggak jadi bakal buah gitu. Makanya kita harus istilahnya menabung nutrisi supaya nutrisi yang kita berikan itu tidak bocor dan dia kembali ke batang.
Nah, kalau udah kembali ke batang, dia batangnya membesar teman-teman. Nah, ini semua pucuknya dihentikan ya. Pucuknya dihentikan, dipotong ujungnya. Nah, dalam waktu 1 bulan tersebut kita batasi pertumbuhannya. Dan biasanya waktu kita batasi pertumbuhan, kalau seandainya pohon itu udah siap memang untuk dilakukan pembuahan teman-teman, waktu kita batasin dia biasanya keluar bunga ya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Bunga-bunga PHP sering muncul teman-teman. Nah, ini ada keluar bunga-bunga PHP kecil, itu sering muncul. Itulah saat yang paling tepat kita melakukan pemangkasan teman-teman. Nah, langsung kita praktek aja ya, biar lebih paham. Untuk jenis tidal ya, berdasarkan pengalaman di tempat saya kalau mangkas pohon anggur itu lebih suka mangkasnya di long spur. Long spur itu artinya apa? Mata tunas ruas 10 ke atas. Untuk minimalisir zong. Zong itu nggak keluar bunganya. Jadi kalau saya mangkas teman-teman, saya lihat itu ya, mata tunas yang gendut ya, bat-bat yang gendut. Saya mengistilahkannya dengan bat-bat bunting ya. Nggak peduli mau ruas berapa, yang penting batnya itu besar. Insya Allah kalau misalnya batnya itu besar teman-teman, dia akan membawa klaster buah yang bagus teman-teman. Nah, ini kita pangkas ya. Nah, berarti berapa ini? Sekitar 10 lah. Nah, setelah kita pangkas atasnya, daun yang paling atasnya kita buang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Menuju ke tersier selanjutnya. Kita tengok aja mata bat yang gendut ya, yang potensi bunga. Saya melihat bat ini dia sudah sudah sedikit mau pecah nih. Ini tandanya bat bunting ini udah mau melahirkan, udah mulai melahirkan calon-calon bunga, calon-calon buah nantinya. Jadi kita potong. Cara motongnya itulah di di atas ruas ya. Kalau ini mata tunasnya berarti di atasnya gitu. Jadi menghindari kalau seandainya nanti dia kering nggak langsung kering matanya nih, jadi bisa hidup ya, bisa sprut membawa bunga. Yang selanjutnya lagi tengok aja sampingnya, kita lihat mana yang bagus batnya. Nah, sepertinya ini bagus teman-teman. Nah, batnya bagus, kita potong. Kita potong aja dulu, kita potong aja semua, nanti baru kita rapikan teman-teman. Inilah contohnya teman-teman. Atasnya ini udah mulai bawa klaster bunga ya. Tuh di setiap pucuknya itu udah keluar bunga. Itulah tandanya pohon anggur itu sudah masuk pupuk generatif tadi, pupuk pembuahan, dan siap kita lakukan yang namanya pemangkasan teman-teman. Moga-moga nanti keluar buah yang besar dompolannya ya. Kita berharapnya seperti itu. Sini teman-teman. Oke, sudah selesai kita potong, tinggal kita rapikan aja. Nah, kita rapikan apa yang udah kita potong tadi, kita rapikan aja. Nah, inilah teman-teman penampakannya ya setelah saya lakukan pemangkasan ya. Udah pada terpotong semua. Nah, kita tunggu update-annya 2 minggu ke depan. Semoga bisa memberikan keluar klaster bunga yang seperti kita harapkan.
Ya ditunggu video selanjutnya, ya kan? Updatean dari Muluk Farm. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa komentar juga dan share apabila video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.